Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Di hari yang penuh barakah, hari Sabtu 4 Sya'ban 1444 Hijriah, dikumpulkannya kita di rumahnya Allah. Mari kita niatkan dengan niat i'tikaf fi hadzal masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, kita niatkan hadir di sini adalah li talabil ilmi wa ihya'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kita adalah menuntut ilmu dan niat kita adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kaji adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling utama, manusia yang paling dekat derajatnya dengan Allah taala, manusia satu-satunya manusia yang ketaatan kepadanya dicatat sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia terhitung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini pula kita banyak membaca salawat atas beliau. Ketika namanya disebut, kita bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan perbanyak salawat kita di bulan Sya'ban ini, kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas hadis ke-9 dari 42 hadis dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah. Dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi sendiri, bab hadis ke-9 ini diberi judul At-Taklifu Bima Yustata'u. Taklif, beban terhadap apa-apa yang disanggupi. Sementara dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang juga merupakan syarah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu dijuduli dengan judul An-Nahyu an kathrati su'ali wa tasyaddudi fid din. Larangan banyak bertanya dan tasyaddud, bersikap keras, ekstrim, berlebihan dalam beragama. Sanad dan matan hadisnya adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah, jadi kunyah beliau adalah Abu Hurairah. Dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Antum ingat itu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Shad kha ra. Abdurrahman bin Sakhr. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Perhatikan, ini kalam manusia paling mulia. Kalam manusia yang kita harapkan syafaatnya. Kalam manusia yang tidak pernah berucap, berbuat, kemudian mempersetujui sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Kata Nabi, manahaitukum anhu fajtanibuh. Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Ma apa saja, nahaitukum yang aku larang kalian, anhu darinya, dari apa-apa tadi itu, fajtanibuh, maka jauhilah ia. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian bihi dengannya, fa'tu minhu, datangkan oleh kalian, minhu darinya, dari apa-apa tadi, mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Kemudian Nabi menyatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, hanyalah ahlaka, kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, mereka itu banyak bertanya-tanya. Ya, tapi bertanya seperti apa yang dilarang nanti kita bahas. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan yang kedua disebabkan karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nanti santri MDM ada saatnya antum mengkaji hadis-hadis ini dan antum nanti diwajibkan menghafalnya. Jadi sekarang menghafal Quran, nanti menghafal hadis, minimal 42 hadis dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah antum wajib hafal. Untuk modal antum berdakwah. Insyaallah antum hafal. Amin Allahumma amin. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh sahabat mulia namanya Abu Hurairah. Kenapa beliau mendapat gelar, mendapat kunyah Abu Hurairah? Karena beliau orang yang sangat sayang dengan hirrah. Apa hirrah? Kucing. Bentuk tasghir dari hirrah, Hurairah. Tasghir itu artinya kecil, kucing kecil. Jadi kalau ya ada istilah kitab, itu kitab tebal. Tapi kalau kutaib itu kitab tipis, kitab kecil. Nah, itu namanya disebut isim tasghir. Ada Ubaid itu hamba yang kecil. Ada mungkin teman antum namanya Ubaidullah. Ada sahabat Nabi namanya Ubaidullah. Artinya hamba Allah yang kecil. Ya. Nah, kalau Hurairah artinya kucing kecil. Kalau kucing besar namanya hirrah. Satu ketika sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ini membawa anak kucing, lalu dia letakkan di dalam ininya, apa namanya nih, lengan bajunya. Saking kecilnya kucingnya lalu dimasukkan ke sini sambil dipegang begini. Dia tidak ingin kucingnya itu kedinginan, lalu dimasukkan. Lalu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Mahadi?" Apa ini? Faqultu, Abu Hurairah mengatakan, "Hirrah," kucing. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Aba Hurairah," wahai Abu Hurairah. Nah, sejak hari itu berikit jarang Banjar itu lengket nama Abdurrahman bin Sakhr ini dengan panggilan Abu Hurairah. Kenapa? Karena itu panggilan dari manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini berarti bisa diambil hukum nanti, ya, bahwa memberi gelar seseorang dengan gelar yang orang itu senang diberi gelar itu boleh.
Kalau orangnya senang, boleh. Tapi kalau orangnya tidak senang, tidak boleh. Sebagaimana juga Ummul Mukminin Bunda Aisyah. Ya, kunyah beliau siapa? Ummu Abdillah. Nah, padahal beliau tidak pernah punya anak. Siapa Abdullah itu? Abdullah itu adalah keponakannya, putra dari Asma bintu Abu Bakar. Nah, lalu disebutlah Ummul Mukminin Aisyah itu dengan panggilan oleh Nabi, panggilannya adalah Ummu Abdillah. Baik, beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika Nabi sedang melakukan peperangan dengan Bani Khaybar. Bani Khaybar itu satu suku Yahudi yang sebelumnya telah membuat perjanjian damai dengan Daulah Madinah, dengan Nabi SAW. Ternyata Khaybar ini melanggar perjanjian. Dia membuat kesepakatan dengan orang-orang Quraisy untuk menyerang Madinah dari 2 arah. Nah, rencana orang-orang Khaybar itu sampai kepada Nabi. Karena Nabi intelijennya malaikat Jibril. Intelijennya malaikat Jibril langsung sampai ke Nabi. Lalu Nabi berangkat di tahun ke-6 Hijriah menuju Makkah dengan niat umrah. Tapi di tengah jalan dicegat di daerah Hudaybiyah namanya oleh orang-orang Quraisy. Hingga ringkas cerita disepakatilah sulhu. Sulhu itu artinya perjanjian damai. Nah, karena perjanjian damainya itu dilakukan di Hudaybiyah, disebutlah sulhu Hudaybiyah. Di antara isi perjanjiannya tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Nah, ini satu dipegang sudah orang Quraisy, nggak boleh menyerang Madinah. Ketika itulah Rasul di tahun ke-7 Hijriah menyerang Khaybar yang tadi berencana menyerang Madinah. Sementara Quraisy tidak bisa membantu karena sudah diikat dengan sulhu Hudaybiyah. Inilah kecerdasan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika terjadi perang Khaybar itulah Abu Hurairah ringkas cerita masuk Islam. Tapi ada satu hal yang menarik. Abu Hurairah itu hanya berkumpul bersama Nabi kurang lebih 4 tahun. Tahun ke-7, tahun ke-8, 9, 10. Hanya 4 tahun. Kalah lama dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi meski demikian, Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak. 5.374 hadis. Antum catat itu, 5.374 hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. 5.374 hadis. Kenapa bisa demikian? Apa ada pelajaran pentingnya apa? Ternyata orang-orang yang berislam belakangan, ternyata orang yang sadar taubatnya belakangan, tapi dia siang malam mengkaji, belajar, dia habiskan waktunya untuk mutola'ah, mudzakarah, belajar, hadir di majelis ilmu, insya Allah tidak akan kalah dengan orang yang sejak kecil belajar tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau ada orang yang sejak kecil seperti antum ini belajar sungguh-sungguh, mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, nanti masuk ke jamiah, sungguh-sungguh belajarnya, tentu tidak bisa dikejar oleh orang-orang yang baru saja belajar. Maka seringkali Ustaz sampaikan, antum wajib bersyukur. Ustaz ini termasuk orang yang belakangan belajar, termasuk orang yang tobatnya belakangan. Ya, Ustaz Melius termasuk yang baru belajar belakangan. Andai beliau itu ingin, tentu ingin seperti antum. Betul tidak Ustaz? Nah, itu manggut-manggut berarti ya itu. Nah, tapi kita seperti mudah-mudahan seperti Abu Hurairah, meskipun belakangan tapi terus belajar sehingga mampu mengungguli sahabat-sahabat yang lebih awal masuk Islam. Nah, antum jangan mau kalah. Gunakan waktu, kesempatan, terus belajar. Baik. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya
Lalu beliau mengatakan, "May yabsutu saubahu hatta afrugha min hadithi." Siapa yang menghamparkan bajunya sampai aku selesai membacakan hadis ini, thumma yaqbiduhu, lalu dia menarik kembali bajunya, fa innahu la yansa syai'an sami'ahu minni abadan. Maka dia tidak akan pernah lupa selamanya dengan apa yang dia dengar dariku. Maka diceritakan saya itu, Abu Hurairah mengatakan, saya menghamparkan rida saya, selendang saja. Nah, kemudian setelah selesai Nabi membacakan hadisnya, faqabattuhu ilayya, lalu saya tarik selendang saya, fa wallahi, demi Allah, manasitu syai'an sami'tuhu minhu. Saya tidak pernah lupa dari apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini mukjizatur Rasul. Jadi kata Nabi, antum simak ini, hamparkan baju antum gak akan lupa selamanya. Ini benar, mukjizat, mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi sudah saya ceritakan. Satu ketika Abu Hurairah, karena beliau ini pendatang, tidak punya rumah, beliau itu tinggal di serambi masjid, seperti Masjid Darul Ma'arif ini belakang kita akan buat serambinya. Tinggal di situ bersama Ahlus Suffah namanya, ahli serambi. Nah, satu ketika beliau dalam keadaan lapar, lalu mendatangi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menanyakan satu ayat Al-Quran, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Mas'altuhu illa, saya tidak minta, saya tidak bertanya sebenarnya. Maksudnya itu supaya dia memberikan sesuatu kepada saya. Karena saking laparnya Abu Hurairah. Ternyata Abu Bakar tidak paham, jarang banyak itu kada paham. Akhirnya saya datang kepada Umar bin Khattab. Hal sama dilakukan, ternyata juga kada paham. Sampai saya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi ikut dengan saya. Lalu saya minta izin untuk masuk ke dalam rumah beliau. Beliau kemudian mengizinkan, dan di dalam rumah beliau ada satu gelas susu. Satu gelas susu. Dan Nabi Masya Allah, orang yang jud, luar biasa kedermawanannya. Segelas air itu beliau tidak mau bagi hanya untuk Abu Hurairah. Apa kata beliau? Panggil tuh sahabat-sahabatmu Ahlus Suffah, dan engkau khadimnya, engkau tuangkan air susu yang segelas itu. Semua Ahlus Suffah, pernah Ustadz baca di satu kitab itu jumlahnya 200-an. 200 diminumi satu persatu dengan satu gelas air susu yang ada di rumah Rasulullah. Cukup. Tapi yang menarik di sini apa? Kata Abu Hurairah, saya itu sudah lapar banget. Saya itu ingin Rasul itu jangan nyuruh saya memanggil Ahlus Suffah, apalagi menuangkan satu-satu. Saya itu ingin duluan minum. Tapi apa? Walam yakun min ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Tapi karena saya itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, saya lakukan itu. Masya Allah. Coba antum kita bayangkan sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Kata Rasulullah panggil, itu tuangkan. Padahal dia sudah lapar luar biasa. Mungkin paling lapar dari sahabat-sahabatnya yang lain. Tapi karena Rasulullah yang perintah, sami'na wa ata'. Masya Allah. Itulah as-sabiqunal awwalun. Wajar kalau mereka itu dakhalal jannah bi ghairi hisab. Wajar mereka itu mendapat gelar radhiyallahu anhum. Enggak protes dia. Kalau kita mungkin protes, ya Rasulullah ini lapar banget nih, udah enggak tahan. Tapi karena Rasulullah yang perintahkan, bilang. Akhirnya semua minum semua, lalu kemudian sisa sedikit kata Abu Hurairah, kata Rasul, isyrab, minum. Karena Nabi yang suruh minum. Kata Nabi, isyrab, minum lagi. Minum. Isyrab, minum lagi. Sampai akhirnya apa kata beliau? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan hak, ma'ajidu lahu maslakan. Dah enggak ada tempat lagi ya Rasulullah. Ini mukjizatur, segelas air cukup untuk 200 orang. Dan Masya Allah, setelah Abu Hurairah kenyang, baru Rasulullah yang minum. Allahu Akbar.
Ustaz. Jadi Ustaz yang belakangan kenyang, Ustaz. Santri duluan kenyang. Ustaz duluan lapar. Santri belakangan kenyang. Allahu Akbar. Ada satu lagi mukjizat Rasul. Jadi kata Abu Hurairah, usibtu salasa masaib bil Islam. Saya itu ditimpa 3 musibah dalam Islam. Yang pertama apa? Mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum baca kemarin di Syama'il Muhammadiyah kan? Imam Tirmidzi meriwayatkan ketika Nabi masih hidup terang kota Madinah itu. Tapi begitu Nabi wafat terasa gelap. Ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Begitu Nabi wafat dia enggak pernah mau lagi mengumandangkan azan. Kenapa? Enggak sanggup dia. Karena kalau dia azan, dia ingat dengan kekasihnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sanggup. Sampai satu ketika akhirnya karena diminta, beliau azan. Masya Allah, beliau menangis. Seluruh kota Madinah menangis membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau baca sirah nabawiyah, baca pas bagian wafatnya Nabi itu nangis juga. Ya. Sedih, kita ikut sedih. Mudah-mudahan itu karena bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum baca sirah nabawiyah. Begitu baca dari awal perjalanan hidup Nabi sampai ke bab wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangis kita. Di Syama'il Muhammadiyah itu kan juga bahas itu kan beberapa hari yang lalu atau kemarin sudah sampai ke wafatnya Nabi, disebut wafatnya Nabi hari Senin waktu duha. Nanti terakhir bab Syama'il itu bicara tentang ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam wal yaqadhah. Itu saat bawakan amalan supaya mimpi bertemu Rasul. Cuma tadi malam lupa membagikan. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang. Ya insyaallah. Maka kalau kita bisa berangkat umroh tiap tahun misalkan, itu juga bagian dari mengobati kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita mendatang makam beliau, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Aba Qasim. Jadi yang pertama kata Abu Hurairah, 3 musibah yang menimpa saya. 1, mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa qatlu Utsman, terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Sahabat Nabi, menantu Nabi yang mendapat gelar Dzun-Nurain, yang punya 2 cahaya. Karena 2 putri Nabi dinikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai yang istri kedua meninggal, kata Nabi, andai saya masih punya anak ketiga, saya nikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Saking sayangnya Nabi kepada menantunya. Nah, Sayyidina Utsman ini dibunuh di malam hari ketika beliau selesai qiyamul lail, beliau baca Quran. Dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Abu Hurairah, musibah itu adalah ketika mazud, ketika hilangnya mazud. Apa itu mazud? Mazud itu satu wadah yang beliau peroleh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dalam satu perjalanan beliau meminta di dalam wadah itu ada 1 biji tamar, ya, fa akhrajtu minhu tamran, wa fi riwayatin 20 tamratan, 20 tamar. Kemudian Nabi mengambilnya, fasamallaha wada'a. Nabi mengambil kurma itu dengan membaca bismillah dan beliau berdoa. Kemudian wa ja'ala yada'u kulla tamratin, kemudian dia meletakkan setiap biji kurma itu ke dalam wadah tadi. Wa yusammi, lalu membaca bismillah hatta ila akhirihinna. Lalu kemudian saya itu seluruh rombongan itu bisa ikut merasakan, ya, merasakan memakan buah kurma tadi. Padahal jumlahnya banyak. Nah, lalu kemudian ketika wafat, wadah itu masih di tangannya Abu Hurairah. Sampai kata Abu Hurairah, saya tetap memiliki itu sampai di zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, kemudian zamannya Utsman. Ketika terjadi pembunuhan Sayyidina Utsman, rupanya terjadi pencurian. Nah, wadah ini kata Abu Hurairah termasuk yang dicuri.
Maka saya sedih dengan hilangnya wadah ini. Jadi kata Abu Hurairah, ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kalian, akaltu minhu aktsara min mi'atai wasak. Saya makan dari wadah kurma itu sebanyak mi'atai. Mi'atai itu berapa? 200 wasak. Jadi rupanya, setiap Abu Hurairah itu lapar, mau makan, itu tinggal ambil dari wadah itu. Tiba-tiba kurmanya ada. Terus begitu. Sejak Nabi hidup, sampai Sayyiduna masa khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, terus sampai masanya Umar bin Khattab, sampai masanya Utsman bin Affan. Terus begitu. Sampai akhirnya jumlah yang saya makan itu kira-kira 200 wasak. Berapa satu wasak? Satu wasak itu 60 sok. Berapa satu sok? Satu sok menurut konversi dalam kitab Al-Amwal itu sama dengan 2176 gram. Ya, 2176 gram. Sekitar 2,2 kilogram. Jadi kalau 2,2 kilogram kita kalikan dengan 200, setelah itu kita kalikan 60, totalnya itu sama dengan 26.112 kilogram, atau sama dengan 26 ton. Masya Allah. Dari wadah kecil keluar terus makanan kurma yang totalnya kata Abu Hurairah mencapai 26 ton. Kalau ulun salah tolong dikoreksi. Jadi 200 tadi dikali 200 wasak dikali 60, karena satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu 2167 gram atau 2,2 kilogram kegampangan. Sekitar 26 ton. Ini juga mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, aneh sebenarnya. Orang-orang kafir Quraisy itu aneh. Sampai mengingkari kerasulan Nabi itu aneh. Betul tidak? Kurang apa coba? Ditunjukkan bukti-bukti seperti itu. Kurang apa? Menjar orang wayahin itu sampai ada orang gitu tuh mengeramat, bujur mengeramat. Nah, ini alahan pada mengeramat, namanya mukjizat. Baik, ini menceritakan tentang Sayyiduna Abu Hurairah. Nama aslinya siapa tadi? Abdurrahman bin Sakhar. Nah, ada satu lagi. Ya. Diceritakan bahwasanya beliau, istrinya, khadimnya itu membagi malam menjadi 3. Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam beribadah Abu Hurairah. Kemudian beliau tidur. Istrinya bangun. Sepertiga malam selanjutnya istrinya yang beribadah. Setelah selesai ibadah, istrinya tidur, gantian budaknya. Jadi rumahnya Abu Hurairah itu tidak pernah kosong daripada beribadah. Masya Allah. Dan akhir hidup beliau, pernah beliau menjadi wali, menjadi amil dan amir di daerah Bahrain di masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah habis masa jabatannya, beliau mau diangkat lagi, tapi beliau menolak. Disebut di kitab ini wataba anil imarah. Beliau bertobat menjadi pemimpin. Bayangkan antum, ya, sahabat Nabi. Padahal itu di zamannya kekhilafahan itu, khalifahnya Umar bin Khattab. Di zaman Khulafa Rasyidin, mereka sangat hati-hati dengan jabatan kekuasaan. Jadi para sahabat itu kalau ada yang menuduh itu syahwat kekuasaan, sehingga mereka mendahulukan mengangkat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq daripada mengebumikan jenazah Rasul. Lalu mereka tuduh sahabat itu syahwat dengan kekuasaan. Justru para sahabat itu orang-orang yang sangat takut dengan kekuasaan. Mereka lebih memilih untuk tidak diangkat sebagai penguasa, jadi pejabat, daripada ditunjuk. Terakhir beliau wafat kemudian dikuburkan di Baqi, Madinah. Ada yang menyebutkan dikuburkan di Asqalan, tapi itu riwayat yang
tidak ada dasarnya. Jadi yang sahih beliau dikuburkan di Baqi. Mudah-mudahan antum semua nanti sempat ya berziarah ke makamnya Sayyiduna Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah di Baqi situ. Cuma sekarang kita nggak tahu di mana posisinya persis. Karena Baqi itu isinya cuma batu gitu saja. Jangan dibayangkan seperti makam di Indonesia. Ada namanya, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Di Makkah, Madinah tidak ada. Ya, jadi kita, kalau antum tahu di situ ada Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah, sampaikan salam. Assalamualaikum ya sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan ke sana. Amin Allahumma amin. Di hadis tadi disebutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian darinya fajtanibuh, jauhilah. Ai ijtanibuhu jumlatan wahidatan. Yaitu jauhilah apa yang dilarang Nabi sekaligus, jumlatan wahidatan. La taf'aluhu wala syai'an minhu. Jangan kalian melakukannya sedikit pun. Ustaz sudah sampaikan ya dalam majelis sebelumnya. Karena menjauhi larangan itu tidak perlu waktu, tidak perlu tenaga, tidak perlu biaya. Justru kalau kita melanggar larangan, kita perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya. Kata Allah, jangan dekati zina. Perlu waktu? Tidak. Perlu tenaga? Tidak. Perlu biaya? Tidak. Justru orang yang berzina itu yang perlu waktu, tenaga, dan biaya. Jangan minum khamar. Kalau kita tidak minum khamar, tidak perlu waktu, tenaga, biaya. Tapi kalau minum khamar, perlu waktu, tenaga, dan biaya. Maka menjauhi larangan itu mutlak. Ya, jumlatan wahidatan, la taf'aluhu wala syai'an minhu. Jangan dilakukan sama sekali. Wa hadza mahmulun 'ala nahyi tahrim. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah larangan yang maknanya adalah haram. Ya, wa hadza mahmulun 'ala nahyi tahrim. Contohnya apa? Kalau dalam kitab Jawahir contohnya Nabi mengatakan la tu'adzibu bi'adzabillah. Ai bin nar. Jangan kalian menghukum dengan azabnya Allah. Yakni apa? Dengan api. Tidak boleh ada orang zindik misalkan. Ada orang munafik. Ada orang yang membocorkan rahasia negara, jadi khianat. Dihukum dengan cara dibakar, tidak boleh. Dulu pernah ada ikhtilaf di antara para sahabat, ada orang zindik. Lalu ada sahabat ingin menghukum dengan dibakar. Lalu Sayyidina Ali mengingatkan, wala tu'adzibu bi'adzabillah. Rasul itu pernah mengatakan wala tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan menghukum dengan cara Allah menghukum, yakni dengan api. Nah, termasuk menghukum dengan api itu apa misalkan? Disetrum. Strum itu kan sumber energi. Nah, itu juga enggak boleh. Kalau disetrika boleh enggak? Nah, setrika itu tidak langsung ke sumber energinya. Tapi energi listrik diinduksi, dirambatkan ke lempeng besi, lalu lempeng besinya itu panas. Nah, itu tidak termasuk menghukum dengan azabnya Allah. Termasuk tidak boleh dengan azabnya Allah apa? Ada semut banyak misalkan, lalu dibakar. Tidak boleh membakar semut. Ada bom. Dalam ilmu kemiliteran ada bom namanya bom napalm. Itu kalau dia jatuh, maka memberikan efek membakar di sekelilingnya. Nah, kalau yang terbakar makhluk hidup, termasuk manusia, maka bom yang seperti itu juga bom yang dilarang. Karena membakar. Jadi siapa yang boleh mengazab dengan cara membakar? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini larangan yang sifatnya tahrim. Jadi yang harus ditinggalkan sama sekali itu adalah yang haram. Fa'amman nahyul karahati fayajuzu fi'luhu.
Adapun terhadap larangan yang hukumnya itu makruh, maka boleh melakukannya. Karena makruh itu ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Apa contohnya? Nabi melarang la ta'kulul basal. Jangan kalian makan apa basal? Bawang. Kalau mau sholat jangan makan bawang. Bawang apa? Bawang mentah. Kenapa? Karena bau mulutnya. Di hadis lain Nabi mengatakan malaikat tidak suka, yang manusia itu tidak suka. Suka nggak kawan makan bawang di sebelahnya? Bau. Suka kada? Tidak suka. Maka malaikat juga tidak. Mohon maaf, suka kada lawan kawan yang awaknya bau karena kada suah mandi? Suka kada? Tidak suka. Maka malaikat juga tidak suka. Maka santri MDM jangan kada mandi. Minimal sekali antum tuh mandi sehari sekali. Minimal sekali. Syukur-syukur 2 kali. Kenapa? Kalau BB bau badan, ya, teman tidak suka, malaikat juga nggak suka. Kalau malaikat nggak suka, malaikat mau mendekat tidak? Nggak mau. Yang nggak mau mendekat malaikat rahmat. Naudzubillah, nggak dapat Makanya disunnahkan kalau mau ke masjid pakai parfum. Betul tidak? Kata Allah apa? Ya. Khudhu zinatakum inda kulli salatin. Pakailah zinah, perhiasan kalian setiap kali hendak ke masjid. Pakai pakaian terbaik. Syukur-syukur baju putih, surban, parfum, malaikat subuh. Parfumnya malaikat subuh. Masya Allah. Ya. Senang malaikat. Karena harum-haruman itu diantara kenikmatannya ahlul jannah. Penduduk surga itu senang dengan yang harum. Enggak usah penduduk jannah, penduduk dunia gini senang yang harum-harum. Makanya Ustaz Melis bakar-bakar tuh. Mudah-mudahan Ustazah Hanifah enggak takutan nanti malam. Itu pengharum. Malaikat datang, itu senang dia. Bukan manggil jin itu, panggil malaikat itu. Karena jadi harum. Ya enggak? Baik. Mana tadi ya? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum bi fatum minhum mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian dengannya lakukan semampu kalian. Fihi masailu. Mengenai hadis ini ada sejumlah pembahasan. Kata Imam An-Nawawi, minha di antaranya idza wajadal ma'ul wudu la yakfihi fal azharu wujubu istimalihi thumma tayammumu ya tayammamu bil baqi. Ada banyu nih sedikit aja, cukup sampai misalkan wajah dan tangan, kepala belum, kaki belum, maka kerjakan semampunya. Air yang sedikit tadi gunakan untuk berwudu. Sisanya apa? Tayamum. Jadi apa yang bisa dikerjakan sebagian, kerjakan sebagian. Jangan ditinggalkan semuanya. Itu kalau tadi nggak dapat air. Tapi misalkan di asrama banyu mati, antum wudu sudah sampai tangan. Tapi di tandan masjid ada, jangan tayamum. Jalan ke masjid. Lalu lanjutkan wudunya. Apakah diulang dari awal Ustaz? Tergantung. Kalau jedanya lama sehingga kering sudah yang di tangan tadi, maka dari awal. Tapi kalau jedanya tidak lama, kemudian masih ada basahnya, masih ada airnya, lanjutkan. Tidak harus dari awal. Karena dalam mazhab Syafi'i muwalah itu bukan rukun. Ada mazhab lain mengatakan muwalah itu rukun. Nah, kalau itu rukun, terputus antum jalan dari asrama ke masjid, dalam mazhab lain itu wajib diulang. Karena muwalah atau bersambung dalam waktu yang singkat itu rukun. Tapi dalam mazhab Syafi'i muwalah itu hukumnya sunnah. Jadi bagaimana tadi? Wudu di asrama, banyu habis, sampai sini, lanjut ke kepala, telinga, kaki. Karena masih ada air. Jadi tayamum itu boleh kapan?
inda faqdil ma, ketika sudah tidak ada air. Sudah mencari kemana-mana, yang kedua enggak dapat air. Kemana-mana itu sejauh apa? Sejauh 2,5 kilometer. Kalau dalam kitab Mu'tamad, udah nyari-nyari radius 2,5 kilometer, enggak ketemu air, baru boleh tayamum. Jadi kaidahnya tadi itu ya, ma la yudraku kulluh la yutraku jalluh. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Di penjara misalkan, najis tempatnya, ada kotoran tikus, kotoran cicak, termasuk mohon maaf kotoran manusia, karena saking kejamnya nih rezim, seseorang di penjara tanpa air segala macam, akhirnya dia buang hajat di situ, berwudu nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Apakah tidak sholat sama sekali, ataukah sholat meskipun dia tidak wudu? Apakah dia sholat meskipun pakaiannya ada najis? Apakah dia sholat meskipun lantainya penuh najis? Apa yang dilakukan? Tetap sholat. Idza amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kerjakan semampunya. Jangan ditinggalkan semuanya. Jelas ya? Jadi kalau perintah itu kerjakan semampunya. Ketika wa minha, dan di antara contoh yang lain, idza wajada ba'du sa' fil fitri, jika terdapat sebahagian sa', satu sa', zakat fitrah itu satu sa'. Ustazah Hanifah minta tolong Ustazah, anak-anak di luar. Satu sa' tadi yang 1,176 ya, mudah-mudahan tidak salah Ustaz. Sebentar. 1,176 betul. Bukan 1,1, 2,176, 2,2 kilogram, atau dibulatkan ke 2,5 kilogram. Misalkan punyanya beras itu cuma 1,5 kilogram, maka apa? Fa innahu yajibu ikhrajuhu, wajib dia mengeluarkan yang 1,5 gram tadi. Jadi datang ke amil zakat atau pengumpul zakat, Pak, ulun kada sampai 1 sok. Beras ulun hanya cukup 1,5 kilogram. Tolong terimakan zakat ulun. Amil nggak boleh nolak. Kenapa? Karena dia mampunya segitu. Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan dia. Wa minha, di antaranya, idza wajada ba'du ma yakfi li nafaqatil qarib awiz zaujati awil bahimati fa innahu yajibu badluhu. Jika ada orang yang jika memberikan nafkah itu cukup untuk keluarganya atau istrinya atau hewan tunggangannya, hewan ternaknya, maka wajib dia menunaikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Keperluannya 1 juta, sudah kerja ke sana kemari, dapatnya cuma 700.000. Ya, yang 700.000 itu dia nafkahkan kepada istri dan anaknya. Wa hadza bi khilafi ma idza wajada ba'ur raqabah fa innahu la yajibu itquhu minal kafarati li annal kafarata laha badalun wa huwa shaum. Itu berbeda dengan jika yang didapati itu sebahagian raqabah, ya, hanya punya budak satu-satunya, ya. Satu ketika dia melanggar sumpah atau melanggar nazar, saya nanti kalau anak lulus mau infak di MDM 100 juta misal. Ada orang begitu kemarin nanya, Ustaz, 100 juta saya infak, tapi ternyata sudah terpenuhi, anak saya lulus di perguruan tinggi tertentu, tapi saya merubah, Ustaz, dari 100 juta misalkan saya rubah jadi 5 juta. Apa yang harus saya lakukan? Antum bayar kafarat.
Karena nazar antum itu termasuk nazar muqayyad namanya. Nazar muqayyad. Apa itu muqayyad? Tertentu, angkanya sudah disebut 100 juta. Tiba-tiba ingin mengubah, maka wajib dia membayar kafarat. Kafaratnya apa? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Nah, dalam Quran disebut dalam surat An-Nisa, kalau dia tidak mendapati budak, maka dia boleh menggantinya dengan berpuasa. Nah, disinilah lalu kata Imam Nawawi, jika dia punya cuman 1 budak, sementara budaknya itu untuk khidmat kepada dia di rumahnya, di kebunnya, maka ketika itu dia tidak wajib ya membebaskan budaknya, karena bisa diganti dengan berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Maka sesungguhnya hanyalah kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Apa sebab kebinasaan mereka? Kathratu masailihim, karena mereka itu banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. I'lam anna su'ala al-aqsamin. Kata Imam Nawawi, ketahuilah pertanyaan itu ada jenis-jenisnya. Ada 3. Ada 3 jenis. Al-qismul awal, pertanyaan jenis pertama, su'alul jahil an faraididdin. Pertanyaan orang yang jahil, orang yang tidak berilmu mengenai kefarduan-kefarduan di dalam agama, kal wudu'i, seperti wudu. Ya, bertanya hukum-hukum wudu. Ustaz, ulun ini kalau subuh kedinginan, boleh tidak tayamum? Jadi tidak berwudu, dingin benar. Ulun kalau ada orang nanya begitu, antum jangan langsung jawab. Ya, tanya lagi. Dinginnya efeknya apa, Pak, kalau pian berwudu? Ngilu, Ustaz. Ngilu seawakan. Menggigil. Nah, kalau kondisinya begitu, antum bisa berfatwa, oh boleh Pak pian tayamum. Karena kondisinya pian itu kedinginan, dan kalau dipaksakan wudu itu timbul mudarat bagi dia. Pernah di zaman Nabi ada sahabat junub malah pas kedinginan, lalu bertayamum, tapi belum belajar cara tayamum, akhirnya berguling-guling di pasir. Dia mikirkan namanya mandi junub itu seluruh tubuh kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kan. Nah, berarti kalau tayamumnya juga harus seluruh tubuh, akhirnya berguling-guling di pasir. Makanya sering Ustaz sampaikan apa? Bertanya itu yang lengkap. Jangan cuma tanya ini hukumnya apa, tapi juga harus jelaskan bagaimana tata caranya. Karena din kita itu ada hukumnya, ada kaifiyahnya. Nah, sekaligus mumpung ingat, ini mengoreksi yang pertemuan sebelumnya tentang sepersusuan. Mumpung ingat. Untuk santri sudah Ustaz sampaikan, tapi untuk yang lain ini penegasan. Jadi yang dimaksud sepersusuan itu begini, kasusnya supaya jelas saja. Kami itu punya anak 5 orang. Najwa, Syifa, Syamil, Zain, Zidni. Nah, ulun punya ading perempuan, namanya Yuni. Nah, ading ulun itu punya anak 3 orang. Ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama namanya Fatih, yang kedua perempuan namanya Alia, yang ketiga namanya Alfan. Nah, ketika istri ulun menyusui anak yang ketiga, yaitu Syamil, nah saat yang bersamaan itu Fatih, ya kalau tidak salah Syamil itu siapa? Salah satu anak kami lah. Fatih itu ikut menyusu kepada istri ulun. Maka Fatih itu menjadi saudara sepersusuan atas semua anak perempuan ulun. Si Najwa, si Sifa, si Zidni. Jadi si Fatihnya, karena si Fatihnya yang menyusu kepada istri ulun. Bukan anak ulun yang lain menjadi saudara persusuan bagi jadi misalkan tadi beimbai lawan si Najwa, sebut si Najwa aja ya. Bukan berarti Najwa itu menjadi saudara persusuan bagi selain si Fatih.
yakni si Alfan misalkan, bukan. Jadi yang menjadi saudara sepersusuan itu hanya si Fatih terhadap anak-anak ulun. Istri ulun itu jadi ibu susu bagi si Fatih, anak-anak ulun itu menjadi saudara sepersusuan bagi si Fatih. Mudah-mudahan jelas. Ya. Nah, adapun yang lain, anak yang lain, yaitu si Alfan, si Alia, itu tidak ada hubungan persusuan dengan istri ulun, termasuk dengan anak ulun, termasuk dengan ulun. Jelas ya? Nah, itu. Nah, tadi ya. Kemudian kal wudu'i was salati was saumi wa an ahkamil muamalati wa nahwi dzalika. Termasuk hukum-hukum salat, hukum puasa, hukum-hukum muamalah dan lain sebagainya. Jadi kalau orang tidak tahu lalu bertanya, itu pertanyaan yang diperbolehkan. Nanti antum kalau jadi ustaz, ya, ada orang mendalami, mendetaili hukum. Antum jangan katakan, jangan banyak tanya. Dibaca hadisnya, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Padahal ustaznya nggak bisa jawab. Ya, tapi indah ditakon-takoni, akhirnya jangan banyak tanya. Karena kehancuran bangsa terdahulu itu karena banyak tanya. Padahal kalau itu bertanya soal hukum, ya dijelaskan. Dia pengen detail, ya kita jelaskan detailnya. Wa hadza su'alu wajibun. Pertanyaan seperti ini bahkan hukumnya wajib. Wa alaihi hamlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu didasarkan kepada ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wala yas'ul insanu sukut an dzalik. Enggak boleh manusia itu diam atas ketidaktahuannya terhadap hukum. Qala ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim fas'alu ahladzikri dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Siapa ahlu dzikr? Di antara penjelasan para ulama, ahlul Quran. Kenapa disebut ahlul Quran? Karena Al-Quran disebut dengan al-dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran disebut al-dzikr. Jadi ketika disebut fas'alu ahla dzikri, maksudnya bertanyalah kepada ahlul Quran yang tahu hukum halal haram berdasarkan Al-Quran. In kuntum la ta'lamun. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas, inni u'titu lisanan su'alan. Kata Ibnu Abbas, saya itu dikasih lisan yang suka bertanya. Nah, jadi suka bertanya itu baik. Malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Suka nanya, karena awal dari ilmu itu bertanya. Santri-santri MDM jangan malu. Kalau ada hukum yang enggak jelas, ada i'rab yang enggak jelas, perlu dipertanyakan, tanyakan. Wa qalban uqulan. Wa qalban uqulan, dan hati yang cerdas. Kata Ibnu Abbas, saya itu lisannya suka bertanya, hati yang cerdas. Wa kadzalika ukhbiru min nafsi radhiyallahu anhu. Al-qismus tsani, jenis yang kedua dari pertanyaan, as-su'alu 'anit tafaqquhi fid din. Bertanya mengenai kaitannya dengan tafaqquh fid din. Pendalaman, pemahaman tentang agama, lalil amal wahdah. Tidak untuk diamalkan. Kalau tadi yang pertama bertanya untuk diamalkan. Yang kedua bertanya bukan dia yang mengamalkan. Mithlu al-qadha wal fatwa. Seperti qadha, peradilan dan fatwa. Hakim itu ketika memutus untuk dia atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Ustadz ditanya, yang dia itu tidak mengalami kejadian itu, lalu orang bertanya, lalu dia fatwa, menyampaikan hukum atas persoalan itu. Apakah dia melakukan? Belum tentu. Wong dia tidak mengalami. Lain hal nanti kalau dia mengalami. Bedanya apa? Kalau qadha itu nanti mengikat secara hukum dunia, ya. Kalau fatwa itu tidak mengikat secara hukum dunia. Orang melanggar keputusan peradilan itu nanti dapat hukuman. Tapi kalau melanggar putusan fatwa itu tidak mendapat hukuman. Kecuali fatwa itu nanti diadopsi oleh negara, ditabani oleh negara, jadi hukum negara, jadi hukum positif negara, maka kalau dia melanggar fatwa itu, ya dianggap melanggar hukum negara. Wa hadza fardhu kifayatin liqaulihi subhanahu wa ta'ala. Bertanya untuk hal yang seperti ini, ya,
itu hukumnya fardu kifayah. Ustaz, apa hukumnya penzina laki-laki, penzina perempuan? Apa hukumannya? Dicambuk. Antum nanya begitu, mau dicambuk? Hah? Antum nanya begitu mau dicambuk? Mau? Enggak kan? Bertanya sekedar untuk tafakuh fid din. Bukan berarti antum yang berzina. Na'udzubillah. Jelas ya? Jelas contoh kedua ini? Jenis kedua ini? Apa hukum bertanyanya? Fardu kifayah. Kalau yang pertama bertanya untuk diketahui dan diamalkan, apa hukumnya? Fardu ain. Ya, terkait dengan hukum-hukum terhadap diri kita yang kita amalkan itu fardu ain. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi andai tidak semua kelompok yang berangkat berjihad, agar ada sekelompok orang yang tafaqquh fid din. Jadi dulu di zaman Nabi sebagian berangkat jihad, sebagian tetap di Madinah belajar dengan Nabi. Nah, nanti yang berjihad ini pulang ke Madinah, yang tadi di Madinah yang dapat hadis dari Nabi, dapat pengajaran dari Nabi, mengajarkan kepada yang berjihad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala falyu'lim asyahidu minkum al-ghaiba. Ingatlah, hendaklah yang syahid, yang menyaksikan itu menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Nah, ini pertanyaan jenis kedua. Lalu al-qismu tsalis, pertanyaan jenis ketiga, ayyus ala an syai'in lam yujibhullahu alaihi wala ala ghairihi, yaitu sesuatu yang ditanyakan dan Allah tidak menjawabnya, dan tidak pula selain Allah. Wa ala hadza ya hamlul hadis li'annahu qad yakunu fi su'al tartibu masyaqqatin, yakunu fi su'ali tartibu masyaqqatin bisababi taklifin yuhsalu. Nah, dalam konteks pertanyaan jenis ketiga inilah hadis ini berlaku, yaitu fi su'ali tartibu masyaqqatin, pertanyaan yang jika diajukan itu berakibat kepada masyaqqah, kesulitan. Bisababi taklifin, disebabkan karena makin beratnya taklif, yuhsalu, yang dihasilkan. Walihada asyara sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi kita mengisyaratkan. Wasakata an asya, kata Nabi, wasakata an asya'a rahmatul lakum fala tas'alu anha. Jadi kata Nabi, apa yang didiamkan dan diamnya Nabi terhadap sesuatu itu rahmat, sayang Allah, lakum, buat kalian. Fala tas'alu anha, jangan kalian bertanya-tanya mengenainya. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu lamma nazalat, dan juga hadis dari Imam Ali karamallahu wajhah ketika turun ayat tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kepada Allah lah atas manusia, dan karena Allah sajalah manusia, hajjul bait, melaksanakan haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup melakukan perjalanan ibadah haji. Qala rajulun, ketika turun ayat ini berkata seorang laki-laki, akullu amin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? Nah, untuk bayangkan kalau pertanyaannya itu hari ini, haji tiap tahun. Kemarin ada yang datang ke pondok, Ustaz, kalau mau daftar haji tahun ini juga berangkat bisa, Ustaz? Tahun ini juga berangkat, pakai visa ziarah. Biayanya $15.000. Berapa tadi? $15.000. $1 sekarang 15 ribuan.
Berapa itu Ustaz? 15.000 kali 15.000. 15 kali 15 225 ya. Betul. Berarti 225 juta rupiah. Betul Ustaz? 15 kali 15. Hah? 225 kan? 225 juta. Jadi antum kalau mau berangkat haji, daftar tahun ini, berangkat tahun ini 225 juta. Murah itu. Ada haji furoda itu 300 sampai 400 juta. Berangkat langsung tahun ini. Tapi itu juga belum pasti, tergantung visa. Kalau haji plus nunggu 7 tahun, 8 tahun. Kalau haji reguler, Kalsel itu nunggu 37 tahun. Jadi mau daftar haji sekarang, antum berangkat 37 tahun kemudian. Jadi kalau pertanyaan ini di zaman sekarang, wih berat luar biasa. Jadi kata seorang laki-laki, "Aqullu amin ya Rasulullah." Apakah setiap tahun berangkat haji ya Rasulullah? Fa'arada anhu. Nabi lalu berpaling darinya. Hatta a'ada marratain aw salatan. Sampai laki-laki itu bertanya 3 kali. "Aqullu amin ya Rasulullah." Fa'arada anhu. Nabi berpaling lagi. Nanya lagi. "Aqullu amin ya Rasulullah." Apakah tiap tahun wahai Rasulullah? Rasul berpaling. Baru faqala Rasulullah SAW. Nabi lalu bersabda, "Wa ma ya'manuka an aqulu wa ma ya'manuka an aqula na'am." Kalau saya jawab na'am, kata Nabi, enggak selamat kamu itu. Gara-gara banyak nanya. Kalau kata Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya sudah. Oh, berarti dipahami minimal sekali seumur hidup. Karena perintahnya sekali. Kalau saya jawab iya, kata Nabi, karena kamu banyak nanya, itu tentu akan menyulitkan engkau. Wallahi law qultu na'am la wajabtu. La wajabtu. Wallah, demi Allah, kata Nabi, kalau saya katakan iya, tentu itu aku wajibkan. Walau wajabtu la mastata'tum. Kalau aku katakan, kalau aku wajibkan, kalian enggak akan sanggup. Apalagi zaman sekarang. Allahu akbar. Itu tadi. Fadhuruni ma taraktukum. Maka diamkanlah, tinggalkanlah apa yang aku diamkan atas kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Nah, baru Nabi mengatakan ini dalam riwayat lain ya. Karena sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum sebelum kalian itu karena banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan karena mereka menyelisihi para nabinya. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan terhadap suatu perintah, lakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jika aku larang tentang suatu, jauhi. Jumlatan wahidatan tadi. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Diujar Allah Ta'ala dalam surah Maidah 101, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu bertanya terhadap sesuatu yang jika diterangkan itu akan menyusahkan kalian sendiri. Makanya Nabi ditanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat Rasulullah? Rasul enggak jawab. Karena itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nabi malah balik bertanya. Kata Nabi, ma'adat talaha. Apa yang kau siapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat? Ailam amirukum bil amali biha. Yakni tidak aku perintahkan kalian untuk beramal dengannya. Wa hadzan nahyu khasun bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu antum garis bawahi. Kata Imam Nawawi, larangan ini khusus berlaku di zaman Nabi. Amma ba'da an istaqarrat wa amina minaz ziyada fiha zalan nahyu bizawali sababihi. Adapun zaman sekarang Nabi sudah wafat, lalu kemudian sudah istaqarrat, sudah stabil, wa amina minaz ziyadah,
Islam sudah berkembang terus, maka sudah hilanglah sebab larangan ini. Nah, jadi kalau sekarang ya larangan kepada Nabi itu sudah nggak ada. Nah, tapi dari sisi pertanyaan konten ya, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang memang itu mughayyabat, yang tidak ada penjelasan dalilnya, tidak perlu dijawab. Antum nanya zat Allah, Allah itu padat, cair, kah gas? Ada pertanyaan begitu misalnya, itu nggak perlu dijawab. Karena kalau dijawab itu pasti salah, pasti bahapal. Yang banjir itu bahapal, mangarado jawabannya. Karena nang ditakoni gini tahu juga, mun pina piragah bisa menjawab ngerampot 100%. Taulah ngerampot. Makanya wakariha jama'atu minas salaf. Sejumlah ulama salafus saleh mereka tidak suka, kariha, benci, as-su'al an ma'anil ayatil mutasabbihah. Kalau mereka itu ditanya tentang makna ayat-ayat mutasabbihah. Ayat-ayat yang terutama berkaitan dengan akidah, yang itu multi makna, beragam makna. Seperti contohnya siapa? Su'ila Malik. Imam Malik ditanya, gurunya Imam Syafi'i, Malik bin Anas rahimahullahu taala, an qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsyis tawa. Surah apa itu? Surah Thaha ayat 5. Ar-rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah itu bersemayam di arasy. Lalu ada yang nanya, bagaimana cara Allah bersemayam di arasy? Kita tuh bertanya, wah ini cara duduknya Allah tuh kayak apa gerang? Kursinya Allah kayak apa gerang? Ada juga yang bertakon, kupiahnya Allah tuh kayak apa? Nah, parah lagi itu. Ada lagi yang tinggi pada Allah jar. Siapa? Kupiahnya Allah. Nah, itu begayaan terlalu tuh, liwar tuh. Ada lagi yang ganal pada Allah jar. Siapa? Rumahnya Allah. Nah. Jadi jangan bertanya seperti itu. Terlintas dalam benak kita saja, jangan. Apa kata Imam Malik? Faqala, yakni Imam Malik berkata, istawa maklumun. Allah bersemayam di arsy itu maklum, diketahui. Wal kaifu majhulun. Tentang bagaimana kaifnya, tata caranya, bagaimana Allah bersemayam majhul, tidak diketahui. Jadi karena tidak diketahui ya jangan ditanya-tanya. Yang ditanya juga tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah itu ya bersemayam di arasy sesuai dengan firman Allah tadi, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, wajib. Wa su'alu anhu bid'atun, menanyakan tentang hal itu bid'ah. Keras Imam Malik. Antum bisa hafali ini. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Qaulnya Imam Malik ini. Ya, dihafali apa tadi? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Itu bagus kalimatnya. Jadi Allah beristiwa itu diketahui. Dari mana tahu? Ayat menjelaskan. Ada kabar dari Allah langsung dalam kalamnya. Tata caranya Allah tidak jelaskan. Berarti majhul, tidak diketahui. Beriman dengannya wajib, disebut dalam Quran. Bertanya tentang lebih jauh tentang istiwanya Allah, bid'atun. Karena tidak ada kabar. Ini gaib. Ayat ini ayat mutasyabihah. Yadullahi fawqa aydihim. Yad, berarti Allah berisi tangan. Kayak bergerak tangan Allah. Kayak kita juga, kah 5 jarinya. Nah, kada boleh. Muncul pikiran begitu, kak langsung, stop. Bahkan ulama mentakwil yad pada ayat itu bukan tangan tapi qudrah. Jadi yadullahi fawqa aydihim, yakni qudratullah fawqa qudratihim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetap kekal wajhu,
Oh, wajah. Berarti Allah berisi wajah. Kepo wajahnya Allah. Berhidung juga, bermata juga. Lintasan-lintasan begitu hilangkan. Karena kalau ada lintasan pikiran begitu itu minasyaiton, pasti minasyaiton. Was-was. Cukup diimani saja ayat itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahkan ada yang mentakwil wajhu di sana maksudnya zatullah, zatnya Allah. Jadi tidak diterjemah dengan wajah Allah, tapi tetap kekal zatnya Allah yang punya keagungan dan kemuliaan. Jelas ini? Jadi jangan ditanyakan itu, menanyakan hal-hal itu bid'ah. As-su'alu anhu bid'atun. Nah, ini jenis pertanyaan yang juga tidak boleh ditanya. Dan ini berlaku terus, tidak hanya di zaman Nabi, juga di zaman kita sekarang. Wa araka rajulun su'un akhrajuhu anni. Wa qala ba'duhum madhhabus salaf aslama wa madhhabul khalaf a'lama. Madhabus salaf aslamu wa madhabul khalaf a'lamu wa huwa su'al. Jadi madhabnya salaf itu aslam, tunduk, menerima, patuh. Wa madhab khalaf a'lam, lebih diketahui. Wa huwa su'al, yaitu bertanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hal indakum su'al? Apakah ada pertanyaan? Asal jangan bertanya tadi ya, yang terlarang. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum bi anbiya'ihim. Oh, ada di belakang. Gimana itu? Tulis saja mungkin ya. Tulis mungkin. Kalau Banat ditulis. Banin boleh juga ditulis. Ada. Ini mungkin saya tutup dulu ya videonya ya. Cukup sampai di sini untuk videonya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Ya. Matikan.